bikin lagi. Sebenarnya itu aja sih. Kuncinya bisa produktif di tiga band berarti elemen juga masih ini kan ya. Itu gimana kuncinya? Semua gue jadiin skala prioritas. Sebenarnya intinya itu sih. Karena gue yakin apapun kalau lo nggak jadiin skala prioritas pasti nggak akan kepikiran lo. Nah jadi apa yang gue kerjain ini jadi skala prioritas gue. Dan kebetulan mungkin yang salah satunya yang aktif di grup tiga-tiganya ini ya mungkin gue juga gitu. Malah kalau waktu dulu di elemen sekarang lagi enggak, sampai fans club dan merchandise juga gue. Nah sekarang gue serahin ke yang lain. Terus di Om juga sama, gue juga yang bikin brandnya, gue bikin namanya, gue bikin merchandise-nya. Seru aja sih, karena gue mikir gini, mengerjakan sesuatu yang hobi itu enak guys. Apalagi kita nggak tahu impact-nya ternyata dapat duit ya, alhamdulillah. Cuman intinya gue suka sih. Teman-teman elemen sendiri seperti apa? Kau support sih mereka, karena dia malah ketawa-tawa dengan materi-materinya Om gitu ya. Terus locker juga mereka udah lama kan. Sejauh gua di sana tidak mengganggu aktivitas elemen, pasti mereka akan support. Tapi kalau dia udah mengganggu, ya pasti mereka akan tegur gua. Selama ini sih belum pernah mengganggu, karena gua biasanya juga malah yang manggil mereka gitu. Ayo dong latihan. Mereka yang sibuk. Gua yang ngajak latihan terus gitu. Sampai yang single berikutnya juga, ayo kita produksi kapan gini. Jadi gue setiap hari memang gue bikin musik buat berbeda-beda. Kalau dari fans sendiri ada yang kangen gak sih sama misalnya kayak Om Ferdi ini lagi sibuk di sini terus tiba-tiba ada yang kangen kapan nih elemen segala macam gitu? Elemen itu jalan terus soalnya. Elemen tuh setiap weekend kita manggung kan. Jadi masih jalan. Elemen tuh masih jalan manggung, masih jalan. Dia masih minimal 6-8 kali sebulan masih manggung. Malah yang lagi gue bangun itu Rocker Kasarung sama Om ini. Dan kebetulan sekarang memang lagi mulai naik lagi gitu. Ya alhamdulillah sih, bagus sih, semuanya aman sih. Om punya banyak project, mungkin bicara royalti gimana sih Om selama ini Om? Royalti, kalau gue termasuk adalah orang yang bukan memikirkan royalti gue. Mungkin royalti gue akan gue pikirkan nanti. Karena gue sekarang masih blessed, gue masih ada rezeki gitu ya. Royalti masih buat gue masih udahlah, kalau royalti gue kecil ya udahlah, gue masih ada kerjaan yang lain, jadi masih belum kepikiran. Cuman bukan itu, orang-orang di luar sana banyak musisi yang susah. Itu poinnya adalah itu. Makanya waktu itu gue bergerak sama Aksi juga, gue mau support Aksi bahwa iya sih kasihan nih banyak yang udah tua tapi hasilnya padahal dia harusnya kalau di luar negeri udah kaya raya. Malah di sininya kurang bagus dan keluarganya jauh deh. Nah itu yang lagi diperjuangkan sama kita. Dan buat anak-anak kita sebenarnya. Jadi gimana caranya untuk merubah sistemnya agar lebih fair dan lebih up to date lagi dan lebih real time lagi. Kalau sekarang kan pembagian royalti itu ada kalanya 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali selama 1 tahun. Mungkin ini kita akan membuat caranya real time, pakai bayar dengan sistem, tapi bukan dengan pembagian secara langsung. Si Aksi itu udah punya, dan gue bilang itu bagus sekali, fair. Lagu siapa yang dipakai dia yang dapat, bukannya lagu siapa yang dapat terus kita bagi-bagi, enggak juga. Jadi memang benar-benar dia yang dipakai lagunya, dia yang dapat. Om sebelum lanjut obrolan yang tadi itu, mungkin Om sendiri gitu untuk sampai detik ini kalau boleh bocoran gitu, royaltinya berapa sih Om yang dapetin Om? Royalti macam-macam sih, kadang kecil, kadang gede gitu ya. Jadi gue bilang, nah ini yang permasalahannya adalah bukan soal besar kecilnya. Mungkin gue pernah kecil, ada juga yang ngasih royalti gue maksa. Pernah dapat 80.000 juga pernah. Serius? 120.000 juga pernah. Per termin itu ya? Iya. 5 juta juga pernah, 10 juta juga pernah. Bukan itunya. Tapi dari mana sih sebenarnya hitungannya? Itu perlu gue tahu. Dari mana sih ini hitungannya? Kalau lu kasih banyak begitu dan gue nggak ngerti, nah itu yang harus disosialisasikan. Sebenarnya gue dapat segini itu dari mana sih? Ini yang nge-fix nih, jadi gue pengen tahu ini. Dan kok jumlah yang sama pendengarnya dapatnya kok beda sih, sedikit sih, apa sih yang membedakan? Itu harus dimasyarakatkan. Dan itu yang harus supaya jangan ada sujon atau apa, segala macam itu tuh. Kenapa bisa sampai segitu? Tapi kalau bener itu fix memang gue dapet segitu ya udah. Tapi yang kaget itu banyak orang-orang yang berpikiran bahwa lagunya di mana-mana
artis-artis banyak yang baik tapi dia kecil. Nah itu yang menjadi akhirnya kok segini sih? Nah, itu sih sebenarnya nggak make sense. Iya. Dan bukan soal hukumnya, oh kita ini nggak benar. Benar, hukumnya sih memang benar. Nah berarti kan ada yang salah dengan perumusan hukumnya mungkin yang kita akan nanti ikut serta membantu. Ayo kita benerin bareng-bareng nih yang enak mana sih? Nah, itu sebenarnya itu. Tapi melihat aksi Melly Goeslaw mendaftarkan undang-undang hak cipta gitu, RUU hak cipta ke Prolegnas, dan juga Dani masih terus berkoar-koar dengan detailnya sekarang jadi anggota DPR, itu mungkin seperti apa sih Om? Kayaknya komposisi di pemerintahan kayak cukup bagus untuk Makanya memperjuangkan royalti ini. Gue terima kasih, gue sampai bilang sama Dani, dan thank you banget. Lu udah di atas tapi lu masih support terus, karena kebanyakan yang kemarin-kemarin sudah di atas tapi kita nggak tahu lagi perjuangannya seperti apa. Kita nunggu terus. Nah, Dani itu langsung. Dan gue juga kemarin gue langsung kontak Melly sendiri, Mel, gue salut dan gue thank you sama lu karena dia masih menyuarakan kita. Dan kita juga menyuarakan teman-teman sebenarnya yang lain. Banyak, kita masih bisa makan, masih bisa ngumpul sini, masih mending. Yang lain banyak yang enggak. Nah itu gue salut sama mereka berdua, dan gue juga bilang terima kasih juga sama mereka, Dani sama Melly. Mudah-mudahan semangatnya terus jalan, dan gue akan support mereka dengan kemaslahatan musisi-musisi Indonesia. Berarti mungkin ada kabar baik lah ya dengan adanya Dani dan Melly dan musisi lainnya yang ada di So far, DPR. ini yang paling jauh. So far ya, selama ini yang paling jauh di perjuangannya. Diperhatiin, ditungguin sama menteri-menteri datang mengisikan waktu. Beberapa menteri ada gitu, terus dari DPR khusus ngomongin soal ini, wah bless buat kita. Jadi ya mudah-mudahan lah dilancarkan jalannya. Jangan lupa subscribe ya.